Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, siswa-siswi kelas 4, alhamdulillah hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam. Adapun materi kita hari ini yaitu beriman kepada Rasul Allah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, apakah yang dimaksud dengan Rasul itu? Ya, secara bahasa, Rasul artinya adalah utusan. Jadi, Rasul Allah artinya adalah utusan Allah. Secara istilah, Rasul adalah seorang manusia yang dipilih Allah untuk menjadi utusannya dan mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul Allah? Beriman kepada Rasul Allah artinya adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengangkat manusia yang dipilihnya untuk menjadi utusan Allah di muka bumi. Keyakinan tersebut diucapkan dalam syahadat Rasul dan diwujudkan dalam amal perbuatan sehari-hari dengan cara mengikuti ajaran atau risalah yang dibawanya. Siapa yang tahu ada berapa jumlah nabi dan rasul yang diutus Allah? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan menjadikan kurang lebih 120.000 nabi dan rasul. Tetapi nabi dan rasul yang diwajib diimani berjumlah 25. Dan dari 25 rasul tersebut terdapat 5 nabi dan rasul yang bergelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Sholih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Agar kalian bisa menghafalnya dengan mudah, silahkan simak lagu berikut ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholeh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, itu tadi lagu 25 nama Nabi. Insyaallah kalian sudah hafal ya. Selanjutnya, siapa yang tahu perbedaan Nabi dan Rasul Allah itu apa? Ya, ada 2 perbedaan antara Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan yang kedua, Nabi diutus Allah kepada umat yang telah beriman, sedangkan Rasul diutus Allah kepada kaum yang belum beriman. Siapa yang tahu apa itu Rasul Ulul Azmi? Ya, Rasul Ulul Azmi merupakan gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para Rasul yang mempunyai kesabaran luar biasa dalam bimbing, membina, dan mengajak kaumnya untuk
taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun cobaan dan rintangannya begitu besar. Para rasul yang mendapat gelar ulul azmi juga mempunyai tingkat kesabaran, kegigihan, dan keuletan luar biasa. Siapa saja nabi dan rasul ulul azmi itu? Ya, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam telah berdakwah selama 950 tahun, tetapi pengikutnya hanya sedikit. Nabi Nuh alaihissalam memiliki mukjizat, yaitu buat kapal yang sangat besar di atas gunung, sehingga Nabi Nuh dan kaumnya bisa selamat dari banjir yang besar. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki mukjizat bisa tahan dibakar api, menyatukan tubuh burung yang sudah dipotong-potong. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihi salam. Mukjizat Nabi Musa yakni berbicara dengan Allah, tempat menjadi ular, membelah lautan, dan mengeluarkan cahaya dari tangannya. Yang keempat yaitu Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat Nabi Isa yaitu dapat berbicara semenjak lahir, menghidupkan orang yang mati, dan menyembuhkan penyakit buta dan kusta. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Al-Quran masih ada sampai saat ini, masih bisa dibaca dan kita pelajari. Dan membelah bulan, Isra Mi'raj, dan mengeluarkan air dari jari-jari tangan. Itulah kelima Nabi dan Rasul yang masuk dalam Nabi dan Rasul ulul azmi. Lalu apa saja tugas Nabi dan Rasul Allah? Yang pertama, pembawa risalah atau ajaran kebenaran. Yang kedua, menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, bagaimana sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Keempat, bina akhlak atau budi pekerti yang mulia. Lalu bagaimana sikap kita beriman kepada Nabi dan Rasul Allah? Yang pertama, kita harus meneladani kehidupan para rasul yang taat kepada Allah, penuh kesabaran, tabah, gigih, ulet, dan berakhlak mulia. Bagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab yang ini, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik baginya. Jadi, jika kita bingung harus mengikuti siapa, tentu kita harus mengikuti teladan kita, yakni para nabi dan rasul, karena akhlak beliau dijamin Allah adalah akhlak sangat mulia. Kemudian yang kedua, jika kita bisa memahami antara yang benar dan yang batil, antara yang lurus dan jalan kita. Ketiga, menyembah Allah dengan cara yang benar sesuai dengan yang diajarkan Nabi dan Rasul Allah. Dan sikap kita keempat, ini memahami kehidupan umat dahulu, bahwa manusia yang ingkar akan mendapatkan azab dari Allah dan umat yang taat akan mendapatkan ketenangan dan karunia. Itulah sikap yang bisa kita munculkan bagaimana kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Alhamdulillah, dari yang sudah disampaikan tadi ada 5 hal yang bisa kalian rangkum. Pertama, bahwa manusia wajib beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kedua, percaya kepada Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Yang ketiga, Nabi dan Rasul yang wajib kita imani berjumlah 25. Yang keempat, semua Rasul menyeru agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Alhamdulillah, setelah dijelaskan, sekarang ada tugas.
Tugas kalian yang pertama, hafalkan nama-nama nabi dan rasul dengan cara menyanyikan nasyid 25 nama nabi dan rasul, lalu setorkan di grup WA ya. Boleh seperti contoh yang tadi atau pakai nasyid yang lain. Kemudian yang kedua, jawablah pertanyaan ini di buku tulismu masing-masing. Ada 5 pertanyaan ya, silakan dijawab. Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.